Kalau di part 1 kemarin, kita udah ngomongin tokek yang bisa nempel di tembok. Punya suara kayak sound horeg tapi versi hewan. Dan mata night vision yang bikin iris CCTV mahal. Nah sekarang kita masuk ke ranah yang agak mistis-mistis dikit. Mulai dari mitos suara tokek yang katanya kayak kode alam, gigitannya yang konon harus nunggu petir baru lepas, sampai kepercayaan kalau tokek bisa nyembuhin penyakit berat. Oke, langsung aja kita bedah mitosnya sambil tetap kasih fakta biar nggak salah kaprah. Di banyak daerah, suara tokek itu udah kayak alarm. Katanya kalau bunyinya 7 kali, bakal kedatangan tamu. 9 kali, rezeki bakal datang. 11 kali, katanya sih ada yang naksir. Kalau lebih dari itu, mungkin dia lagi gladi bersih buat konser tunggal di genteng rumah kamu. Masalahnya, secara ilmiah, tokek itu bunyi bukan buat ngasih kode, woi, siap-siap rezeki, tapi buat 2 hal. Manggil pasangan dan menandai wilayah. Jadi kalau dia bunyi 9 kali, itu bukan berarti THR udah di jalan. Tapi dia lagi PDKT sama tokek di rumah sebelah. Kebayang nggak? Kamu lagi nunggu rezeki, ternyata yang datang malah drama percintaan reptil. Tokeknya mungkin mikir, bro, gue lagi godain doi, bukan manggilin uang buat lo. Nah, ini mitos yang cukup bikin serem. Banyak yang bilang, kalau tokek udah gigit, dia nggak bakal lepas sampai ada petir. Kalau bener, berarti kita harus bikin hujan badai dulu cuman buat nyelamatin jari. Untungnya, itu cuma mitos. Kenyataannya, rahang tokek memang kuat. Kayak mantan yang susah move on. Tapi dia bakal lepas kalau udah bosen atau dapat gebetan baru. Kalau suatu hari jari kamu dijadiin cemilan sama tokek, nggak usah panik atau manggil damkar dari kota sebelah. Cukup rendam di air hangat atau tetesin alkohol di mulutnya, dan dia biasanya langsung lepas. Jangan ditarik paksa, nanti kulit kamu yang robek. Dan tenang, gigitannya nggak beracun. Cuma bisa bikin infeksi kalau lukanya dibiarin. Petir sendiri mungkin lagi mikir, kalian yang ada masalah, gue juga yang dibawa-bawa. Ini bagian yang pernah bikin heboh satu Indonesia. Beberapa tahun lalu, sempat rame kabar kalau tokek bisa nyembuhin kanker dan HIV/AIDS. Sampai ada orang jual tokek raksasa dengan harga ratusan juta, katanya sih buat bahan obat. Konon, organ dalam dan darah tokek mengandung zat yang bisa melawan sel kanker dan virus HIV. Tapi, menurut sains, sampai sekarang nggak ada bukti medis resmi yang mendukung klaim ini. WHO juga nggak pernah masukin tokek ke daftar obat penyakit tersebut. Penelitian yang ada kebanyakan masih tahap awal di lab, dan itu pun belum terbukti aman di manusia. Jadi, kalau ada yang bilang minum rebusan tokek bisa sembuh total, itu sama aja kayak bilang minum kopi bikin kamu bisa terbang. Saya makan nggak pernah mau, tiap hari minumnya es kopi. Kedengarannya keren, tapi nggak ada buktinya. Yang ada malah risiko penyakit zoonosis kayak salmonella kalau kita konsumsi hewan liar. Belum lagi, perburuan besar-besaran demi kepercayaan ini bikin populasi tokek di alam makin turun. Jadi, kalau mau sehat, mending jaga pola hidup dan olahraga. Karena serius, manjat genteng malam-malam cuma buat cari tokek itu yang ada malah nambah penyakit. Tokeknya aja mungkin protes. Udah malam, gini mending turu aja turu daripada nyariin gua yang ada lu nambah penyakit. Jadi, walaupun mitos tokek ini seru buat diceritain, tapi nggak semua harus dipercaya. Mereka cuman reptil yang pengen hidup tenang, makan serangga, dan kalau lagi rajin, bunyiin suara khasnya. Nggak ada hubungannya sama ramalan jodoh atau jadi obat segala penyakit. Kalau kamu suka bahasan flora fauna yang dikemas santai tapi tetap ada bumbu humornya, klik tombol subscribe, dan kita lanjut ke topik berikutnya yang mungkin bakal lebih absurd lagi.